Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Faslun fil hukmi bil bayyinah. Pasal menjelaskan tentang hukum-hukum persaksian dalam pengadilan hukum Islam ini. Jadi nanti akan diketahui bahwa pengadilan hukum Islam itu tidak jelimet, tidak ruwet, tetapi sangat tegas menegakkan keadilan. Itu hukum Islam. Tapi kalau hukum tata negara zaman sekarang itu ribet, ruwet, dan banyak kecurangan. Itu bedanya hukum Islam dengan hukum buatan manusia. Ini nanti dijelaskan tentang bagaimana kalau orang berselisih, misalnya saling mengaku atau mengklaim barangnya orang ini. Jadi dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa idza ta'au ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Kalau mereka manusia menuju Allah, menuju Rasulnya, pengen diberikan hukum atau diberikan keadilan, ini dalil bahwa di situ pengadilan Islam. Maka hukum Islam menjelaskan. Dan dalam hadis Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalihim, walakinnal yamina 'alal mud'aleh." Kalau andaikan setiap manusia itu, kalau dia menuntut sesuatu lalu harus diberikan, maka setiap orang nanti akan saling mengklaim harta orang, darah orang. Tetapi harus ada sumpah bagi orang yang tertuduh. Jadi tidak boleh langsung diberikan. Ada tambahan dari riwayat Al-Baihaqi, walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man angkar. Jadi nanti yang menuduh harus membuktikan, harus membawa saksi. Kalau tidak ada saksi atau bukti, maka nanti sumpah bagi yang mengingkari. Ini dalil dalam bab ini. Wa idza kana ma'al mudda'i bayyinah, ma'al mudda'i bayyinatun sami'ahal hakim wa hakamalahu biha. Andaikan ada seseorang, misalnya A, datang ke pengadilan Islam, terus dia mengklaim bahwa rumah yang sekarang ditempati B itu rumah saya, misalnya begitu. Atau baju yang dipakai B itu punya A. A menuntut seperti itu. Nah, A itu punya saksi. Saksinya bagaimana? Dua orang laki-laki adil menyaksikan, betul saya bersaksi Pak Hakim, orang ini adil. Dua orang laki-laki. Atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Itu saksi dalam Islam itu harus begitu. Yang syaratnya harus adil. Jadi kalau laki-laki satu orang, kalau perempuan dua orang. Harus ada laki-lakinya. Satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan, atau dua orang laki-laki. Itu saksi dalam Islam harus begitu. Kalau memang yang menuntut ini mempunyai saksi atau bayyinah, maka hakim mendengarkan persaksiannya, dan baju ini atau tanah atau rumah atau apapun itu berikan kepada mudda'i, penuntut itu. Hakamalahu biha, berarti ini punya A, baju ini punya A karena A punya saksi, rumah ini punya A karena A punya saksi.
In arafa adalataha, syaratnya menghukumi seperti itu hakim, qadhi, kalau dia mengetahui keadilannya saksi. Adilnya saksi itu ya kemarin harus tidak pernah berbuat dosa besar atau dosa kecil yang terus menerus, bisa menjaga muru'ah, menjaga wibawanya itu, melakukan sesuatu yang remeh-remeh yang menghilangkan wibawa saja sudah menggugurkan keadilan. Maka kalau ini diterapkan, saksi nggak gampang berbohong. Nah, dia orang muslim, dia beriman, dia orang adil, nggak pernah melakukan dosa besar atau dosa kecil yang berturut-turut, maka sangat sedikit sekali penyimpangan. Kalau zaman sekarang kan yang penting saksi itu siapapun. Kadang saksi nggak harus manusia, saksi pakai video, saksi pakai bukti itu sekarang itu nggak harus manusia. Kalau pengadilan hukum buatan manusia itu hukum pengadilan negara yang bukan negara Islam, saksi itu bisa video, bisa foto, bisa barang, pokoknya bukti itu nggak harus manusia. Tapi kalau hukum Islam harus manusia yang adil lagi, nggak sembarangan. Kira-kira ini orang fasik, ahli dosa, nggak boleh jadi saksi. Kalau hakim tahu keadilannya, maka ini diputuskan milik si mudda'i atau A tadi itu. Wa illa talaba tazkiyataha. Kalau hakim nggak tahu ini orang adil atau tidak, ya tidak diketahui, orang ini tidak masyhur atau hakim tidak kenal, bagaimana caranya? Harus tazkiyah, harus diselidiki dulu. Diselidiki dulu ini saksi bisa dipercaya atau tidak, adil atau tidak. Namanya tazkiyah. Maknanya tazkiyah itu mensucikan. Wa illam yakun lahu al-mudda'i bainah fal qawlu qawlul mudda'aleh biyaminihi. Kalau misalnya penuntut mudda'i atau A dalam contoh tadi itu si A itu tidak punya saksi, hanya datang-datang menuntut. Itu baju yang dipakai B punya saya, itu rumah yang ditempati B punya saya. Nah, mana saksinya? Nggak ada saksi. Maka yang dipercaya, yang didengarkan, al-qaul, yang dibenarkan oleh hakim adalah yang didakwa. Karena dia yang sekarang pakai baju, berarti punya dia. Yang sekarang pakai rumah, yang sekarang menempati rumah, berarti punya B. Yang didengarkan pernyataan B atau mudda'aleh dengan sumpahnya. Dia harus bersumpah. Saya bersumpah kalau rumah ini memang punya saya, baju ini punya saya, demi Allah ini baju punya saya, demi Allah ini rumah punya saya. Ya sudah, berarti tuntutannya dibatalkan karena nggak punya saksi. Gampang hukum Islam itu kalau diterapkan, nggak ribet, nggak kebanyakan kertas. Sekarang itu kebanyakan kertas yang rumet. Bukti-buktinya juga nggak jelas sekarang ini. Hanya banyak kecurangan, banyak sogok menyogok. Tapi kalau dengan hukum Islam ini mudah, tidak banyak bertele-tele. Kalau sekarang itu bertele-tele hukum perdata itu, undang-undangnya begini, bunyinya begini, nanti besok ngomong saksi, sekarang penuntut ngomong, besok pengacara ngomong, besok yang terdakwa ngomong. Itu rumit kalau hukum perdata itu. Kalau hukum Islam itu cepat, dan orang nggak gampang menuduh punya harta orang. Sekarang orang bisa menuduh gara-gara cuma kertas. Ini kertas tanah sertifikat. Zaman sekarang begitu. Apalagi sekarang orang bisa memalsukan sertifikat. Apalagi sekarang ada sertifikat online. Ini pusing hukum perdata itu. Tapi kalau hukum Islam ya sudah, kalau orang menempati itu punya dia, kecuali yang menuduh harus punya saksi yang
laki-laki adil atau laki-laki dengan dua perempuan adil. Wal murad bil mudda'i man yukhalifu qawluhu adh-dhahir. Yang dimaksud mudda'i, penuntut, adalah orang yang perkataannya itu menyelisihi keadaan yang dohir. Maksudnya tadi kalau B itu kan yang jelas-jelas sekarang pakai baju, atau B itu yang sekarang jelas-jelas menempati rumah itu. Berarti perkataan A adalah menyelisihi yang dohir, menyelisihi keadaan yang sekarang. Paham? Paham berah? Jadi A ini ma yukhalifu qawluhu dohir, karena dia datang tiba-tiba kok menuntut itu rumah punya saya. Berarti kan dia menyelisihi keadaan yang dohir sekarang. Perkataannya itu tidak sesuai dengan realita. Wong menuntut punya orang, padahal itu rumah punya B. Itu rumah ditempati B. Itu baju dipakai B, misalnya begitu. Itu maknanya wal murad bil mudda'i ma yukhalifu qawluhu dhahir. Wal mudda'i man yuwafiqu qawluhu dhahira. Sebaliknya orang yang dituntut mudda'i itu orang atau terdakwa sekarang istilahnya itu. Terdakwa itu orang yang kenyataannya sesuai, ucapannya sesuai dengan kenyataan. Wong dia nyatanya yang pakai baju, dia nyata-nyata yang sekarang menempati rumah. Paham? Fa inna kala imtanal mudda'alih anil yamin al matlubati minhu ruddat alal mudda'i. Sekarang kalau misalnya tadi hakim mendengarkan ucapannya orang yang dituntut dengan sumpahnya. Sekarang kalau dia nggak mau bersumpah, saya nggak mau bersumpah, maka dikembalikan lagi ke penuntut mudda'i, karena nggak mau bersumpah. Ruddat alal mudda'i fayakhlifu khina idzin. Maka sekarang tadi yang menuntut kan nggak punya saksi, tapi yang dituntut pun nggak berani bersumpah, maka dikembalikan lagi kepada yang menuntut. Kamu mau bersumpah? Berani bersumpah? Berani. Kalau ini memang punya saya ditempati A, ditempati B misalnya. Ini baju saya dipakai B, ini rumah saya dipakai B. Dia berani bersumpah. Wa yastahiqul mudda'a B. Berarti memang B ini dia nggak berani bersumpah, berarti memang bukan punya dia. Si B nggak berani bersumpah. Yang didakwa nggak berani bersumpah, berarti memang bukan punya dia. Kalau A berani bersumpah, maka rumah ini diambil oleh pengadilan Islam, diberikan kepada yang menuntut. Baju yang dipakai B diambil, dilepas, diberikan kepada A yang menuntut. Itu kalau B tidak berani bersumpah. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raddaha ala sahibil haqqi. Nabi pernah memutuskan mengambil barang yang memang bukan punya haknya kepada yang punya. Dan dilakukan oleh Khalifah Umar, Amirul Mukminin, disaksikan oleh para sahabat, nggak ada yang menentang keputusannya. Ini hadis yang dilakukan oleh Umar, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ruddat alal mudda'i fayakhlifu khina idin wa yastahiqul mudda'a bih. Wa nuqulu ayyakula al mudda'alih ba'da ardil qadi alihi al yamina ana naqulu anha. Bagaimana bentuk menolaknya? Nukul itu menolak, imtana itu nggak mau bersumpah. Itu praktiknya bagaimana? Si B kok nggak berani bersumpah, itu praktiknya bagaimana? B ini mengatakan kepada hakim, setelah hakim, kamu berani bersumpah kalau ini memang baju kamu berani bersumpah kalau memang ini rumah kamu, ini kalau nggak ada saksi ini. Anak kulah, saya nggak berani bersumpah, saya nggak mau bersumpah. Au yaqula lahul qadi ikhlif fayaqulu la ahlif. Atau seorang hakim qadi memerintahkan kepada yang terdakwa ini, kamu bersumpah kalau memang ini bukan kamu, bukan punya kamu, bukan milik kamu, kamu harus bersumpah. Fayaqulu la ahlif, saya nggak mau bersumpah. Nah, berarti ini pernyataan lisan ini harus disampaikan oleh yang didakwa, tertuntut. Kalau dia nggak berani bersumpah, baru hakim mengembalikan kepada yang menuntut untuk berani bersumpah.
Paham? Paham berapa? Ora paham takon. Selesai ini, kasus selesai kalau ada orang tiba-tiba menuntut barang milik orang lain atau barang yang dipakai orang lain. Wa idza tada'aya ai isnani syai'an fi yadi ahadihima. Sekarang permasalahan baru ini. Kalau ada dua orang saling menuntut, kalau tadi kan A menuntut B. Sekarang contohnya A dan B sama-sama menuntut misalnya. Syai'an fi yadi ahadihima. A datang kepada hakim, itu rumah punya saya. B datang kepada hakim, itu rumah punya saya. Rumah ini yang menempati siapa? Entah itu A fi yadi ahadihima atau B. Pokoknya salah satunya yang menempati. Dua-duanya saling menuntut misalnya. Atau fal qaulu tadi. Fal qaulu qaulu sahibil yad biyaminihi. Maka yang dipercaya adalah yang sekarang sedang menempati rumah atau sekarang memegang benda tersebut. Baju misalnya A dan B sama-sama menghadap hakim. Itu baju punya saya. Bajunya sekarang dipakai siapa? Pakai A. Berarti ya yang dipercaya omongannya A. Baju itu sekarang dipakai siapa? Dipakai B. Berarti yang dipercaya omongannya B, begitu. Sekarang siapa yang menempati rumah itu? Lah dialah yang dipercaya omongannya oleh hakim. Karena ini yang dohir, yang nampak dohir begitu. Annalladzi fi yadihi lahu, siapa yang memegang benda tersebut maka dialah pemiliknya. Wa in kana fi yadihima. Sekarang kalau yang pegang dua orang, misalnya dua orang A sama B sama-sama menempati satu rumah. A tinggal di situ, B juga tinggal di situ. Saudara misalnya atau mungkin orang lain sama-sama tinggal di situ. Terus datang keduanya ke hakim sama-sama menuntut. A mengatakan ini rumah punya saya, B mengatakan ini rumah punya saya. Itu bagaimana kalau seperti itu? Wa in kana fi yadihima. Aw lam yakun fi yadi wahidin minhum, atau dua-duanya nggak ada yang bertempat di situ. A juga nggak tinggal di situ, B juga nggak tinggal di situ. Rumah itu kosong misalnya. A tiba-tiba datang menuntut hakim, itu rumah punya saya. Atau B juga datang, dua-duanya datang ke hakim. Rumah kosong itu punya B, misalnya begitu. Tahalafa, maka hakim menyumpah keduanya. Harus sumpah semuanya ini, karena dua orang sama-sama menuntut. Jadi A juga diperintahkan bersumpah oleh hakim, B juga diperintahkan bersumpah. Tahalafa wa ja'al mudabih bainahuma. Kalau dua-duanya mau bersumpah, berarti barang ini dibagi dua. Rumah ini dibelah jadi dua. Separuh punya A, separuh punya B. Ini kalau memang dua-duanya bersumpah. Kalau yang satu mau bersumpah, yang satu nggak mau, berarti yang mau bersumpah yang diberikan haknya. Yang berani bersumpah itu yang punya berarti. Ini juga pernah dipraktekkan Nabi dalam riwayat Al-Hakim yang disahihkan menurut syarat Sahih Bukhari Muslim. Jadi tidak rumit hukum Islam itu. Paham? Waman halafa ala fi'li nafsihi wa alam.